Hai guys, kembali lagi bersama aku di podcast aku kali ini. Sebelumnya yang belum kenal sama aku, perkenalkan nama aku Keisha Sepnianti Wijaya, and you guys can call me Keisha aja. So, di kesempatan kali ini, di podcast kali ini aku mau ngobrol singkat aja terkait dengan apa sih hak asasi manusia itu. Jadi, kalian coba bayangin deh guys, kalau misalnya kita tinggal di negara ini, habis itu kita bisa ditangkap tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada pengadilan, dan juga kita nggak bisa ngebela diri, kita nggak bisa berpendapat. Gimana menurut kalian? Atau singkatnya atau lebih dekatnya ya, yang bisa kita sadari ada di sekitar kita, gimana kalau misalnya kita nggak bisa mendapatkan akses pendidikan dengan baik, kita nggak bisa mendapatkan lingkungan yang baik juga gitu, atau kita kesulitan dalam mencari makanan. Menurut kalian itu termasuk ke pelanggaran hak asasi manusia atau enggak? Nah, jadi hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang memang sering kita dengar, yang sering kita sadar, yang memang itu adalah suatu kebutuhan kita, tapi kita nggak tahu apakah itu merupakan suatu bentuk dari hak asasi manusia atau bukan gitu. Jadi memang aku sadar banyak banget orang Indonesia yang kurang paham gitu ya terhadap hak asasi manusia. Jadi sekarang aku mau bahas hak asasi manusia tersebut agar kalian semua memahami apa itu hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dan aku nggak cuma mau bahas itu aja, jadi aku mau bahas tentang teori atau penjelasan aturan dari ICCPR dan juga ICE-SCR atau aturan internasional dan implementasinya ke Indonesia juga. Sekaligus aku mau ngasih contoh juga nantinya gimana sih atau apa aja pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi kita langsung aja ke pembahasan pertama. Nah, aku mau ngejelasin dari awal dulu, dari dasar dulu, apa sih itu sebenarnya hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu adalah suatu hak yang melekat oleh manusia itu sejak lahir gitu. Jadi negara itu enggak memberikan hak tersebut, tapi negara itu wajib memprovide suatu hak asasi manusia gitu. Wajibnya itu wajib menghormati dan juga melindungi gitu guys, karena memang hak asasi manusia itu sudah melekat pada kita nih, hak itu sudah melekat pada kita sejak kita lahir kayak gitu. Dan hak itu sudah berbagai macam bentuk ya gitu. Yang paling dasar yang mau aku jelasin sekarang ini juga, yang paling dasar itu memang adalah hak sipil dan politik. Jadi itu tuh berkaitan sama individu, sama kita nih, seseorang ya, individu gitu. Jadi kalau misalnya hak sipil dan politik itu artinya kita itu gimana suatu hak itu bisa kayak menjamin kita untuk bebas berpendapat, bebas berpikiran, kita bebas mengkritik sesuatu, kita bebas memilih agama kita, bebas menentukan pilihan hidup, bebas memilih dipilih, atau kita kayak mau masuk ke pemerintahan, itu adalah termasuk ke bagian hak sipil dan politik kayak gitu guys. Dan ini juga bisa dibilang sebagai hak asasi manusia generasi pertama gitu, karena hak sipil dan politik ini muncul paling pertama di penjelasan sejarah sebelumnya gitu. Contohnya ada di sejarah Magna Carta dan juga deklarasi Amerika dan juga Prancis kayak gitu. Nah, lanjut, hak sipil dan politik ini itu diatur dalam suatu konvensi internasional namanya ICCPR. Jadi ICCPR itu adalah singkatan dari International Covenant on Civil Political Rights kayak gitu. Nah, yang menariknya adalah negara itu kewajiban negara di ICCPR itu bersifatnya langsung. Jadi negara itu nggak bisa menunda-nunda hal tersebut. Negara itu nggak bisa kayak beralasan dulu antara kayak ntar dulu deh, gue ada kerjaan yang lain, gue mau pentingin yang lain, ntar dulu deh, gue belum ada dananya. Nah, itu negara tuh nggak bisa guys, karena ini tuh sifatnya langsung. Negara itu wajib ya, kalau misalnya sudah diatur dalam ICCPR itu negara itu wajib memprovide atau menghormati atau melindungi hak tersebut kayak gitu. Jadi aku mau nyebutin 3 kewajiban negara juga, yaitu negara itu wajib menghormati, menjamin, dan juga memberikan efek hukum. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu negara itu nggak boleh, seperti yang tadi aku bilang, negara itu nggak boleh sembarangan nangkep orang gitu. Itu adalah kewajiban untuk menghormati. Lalu negara juga harus melindungi warga dari pelanggaran oleh pihak lain, itu adalah kewajiban menjamin. Ini aku kayak
contoh singkatnya aja ya. Dan juga yang terakhir, negara itu harus bikin supaya hak asasi manusia itu bisa ditegakkan. Nah itu adalah salah satu contoh dari kewajiban memberi efek hukum kayak gitu. Nah di ICCPR ini juga ada hak-hak yang super duper penting yang nggak boleh dikurangi oleh negara dalam kondisi apapun. Mau negara itu dalam kondisi perang, mau dalam sekeos apapun negara itu, hak ini tuh hak ICCPR ini tuh nggak boleh di skip gitu guys. Nah ini tuh disebut dengan non-derogative rights. Misalnya kayak yang tadi aku sebutin, hak hidup gitu, kita juga nggak boleh untuk disiksa, atau larangan penyiksaan, dan juga kebebasan beragama, berpendapat, dan lain-lain. Itu termasuk ke non-derogative rights. Jadi negara kalau misalnya kayak dalam kondisi perang itu kita tetap diberikan kebebasan dalam hal-hal yang sudah aku jelasin tadi gitu guys. Jadi memang nggak boleh dikurangi dalam kondisi apapun gitu. Nah disebut juga sebagai non-derogative rights. Ini tuh penting karena kayak kalau misalnya kita haknya itu adalah mendapatkan peradilan yang adil gitu. Kenapa penting? Kalau misalnya kita masuk peradilan yang nggak adil, ya berarti kita nggak bisa membela diri kita sendiri. Kita nggak dapat pengacara, kita nggak bisa membela diri gitu. Dan peradilan yang adil itu juga penting karena kalau misalnya suatu peradilan itu sudah nggak adil, udah nggak clear lagi, di manakah kita bisa mendapatkan suatu keadilan itu? Semua hak-hak yang lain itu bisa aja runtuh gitu guys. Contohnya adalah setiap orang itu harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Itu kan ada asas hukumnya juga gitu ya. Dan juga sudah pasti kita harus mempunyai hak untuk membela diri, menghadirkan saksi, dan juga mendapatkan pengacara. Nah lanjut nih, aku mau ngebahas ke ICESCR gitu. Jadi ini kita pindah ke penjelasan jenis HAM lain gitu ya. Jadi ICESCR ini mengatur apa sih? Jadi ICESCR ini mengatur tentang hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Hak ekonomi, sosial, budaya ini, ECOSOP ini, itu diatur dalam ICESCR. Fokusnya itu ke kesejahteraan hidup manusia, misalnya kayak hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, standar hidup yang layak, itu masuk ke hak ECOSOP atau diatur dalam ICESCR kayak gitu. Nah bedanya apa sih dengan ICCPR ini? Jadi bedanya adalah kewajiban negara ini bersifat bertahap atau progressive realization. Jadi bedanya gini guys, kalau misalnya ICCPR itu atau hak sipil politik itu kan tadi aku sudah jelasin ya, bahwa artinya adalah kayak hak bentuk-bentuknya itulah hak kebebasan berpendapat, hak kita bebas bersuara, mengkritik, dipilih, memilih, atau kita mau masuk ke pemerintahan, itu adalah menjadi hak dasar kita, hak fundamental, hak yang paling pertama gitu. Nah itu hak-hak tersebut, itu hak yang aku sudah sebutin itu, negara itu nggak boleh intervensi terhadap hak tersebut. Jadi mau kita memilih jalan hidup seperti apa, kita mau beragama seperti apa, kita mau berpendapat, mau mengkritik, mau bersuara tentang negara seperti apa, itu negara nggak boleh intervensi guys. Negara itu nggak boleh ikut campur lah terhadap pilihan hidup kita dan hak yang sudah aku sebutin lainnya gitu. Nah tapi kalau misalnya kita masuk ke hak ekonomi, sosial, budaya atau hak ECOSOP atau ICESCR ini, justru negara itu ditunggu intervensinya, justru negara itu ditunggu kontribusinya gitu guys. Itu di situ adalah perbedaannya gitu. Jadi walaupun tadi aku udah bilang ya, kalau misalnya negara itu bersifat bertahap, intervensinya itu bertahap gitu ya, sesuai dengan kemampuan negara tersebut, tapi bukan berarti negara itu nggak boleh, negara itu boleh mundur gitu ya, atau malah mengurangi hak yang sudah ada. Dan ya seperti kita yang sadari juga ya, banyak juga terjadi di Indonesia gitu, padahal kita juga sangat amat membutuhkan hak-hak atas pendidikan kita, kesehatan juga. Contohnya kalau misalnya pendidikan itu sekarang masih mahal, pendidikan sangat amat tidak bisa terakses ke semua orang gitu, belum merata, pendidikan itu sama sekali belum merata guys. Kalau misalnya mau dilihat ya, kita mungkin bisa ngelihat kalau misalnya teman-teman kita itu pada kuliah semua ya, tapi itu kan cuma ada yang di kota-kota aja. Gimana kalau misalnya yang ada di pelosok sana, mereka mungkin bahkan cuma tamatan SD, tamatan SMP, karena memang pertama
ekonominya, ekonomi finansial keluarganya, terus juga ketersediaan aksesnya juga susah. Terus juga di sini ada misalnya hak kesehatan gitu ya, hak atas kesehatan itu nggak semua rumah sakit itu provide guys. Misalnya kayak di pelosok, kita bahas yang di pelosok aja deh, itu semua tuh belum merata kalau misalnya kita bahas di situ gitu ya. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, aku mau sekalian ngejelasin teori dan juga aku mau ngejelasin, menyebutkan apa-apa aja contoh pelanggaran hak asasi manusia yang sedang happening, yang sedang terjadi di Indonesia ini guys. Jadi yang pertama, kalian pasti tahu kalau misalnya ada yang namanya kasus penyerangan air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andri Yunus yang terjadi, aku lupa di bulan apa, yang pastinya masih di 2026 ini, belum lama juga. Jadi intinya kronologinya, aktivis HAM ini diserang menggunakan air keras di jalan gitu. Seingat aku dia tuh lagi bawa motor, penyerangnya juga bawa motor, jadi dia diserang begitu aja. Diduga dilakukan oleh oknum aparat, dan juga kasusnya ini masuk ke peradilan militer gitu guys, karena memang yang melakukan ini adalah aparat ya. Nah, kenapa ini aku masukkan sebagai salah satu contoh pelanggaran berat hak asasi manusia, itu adalah karena ini tuh menyangkut kebebasan berpendapat gitu guys. Seperti yang aku jelaskan tadi, berarti ini masuknya ke hak sipil dan politik gitu. Jadi ini kan seorang aktivis HAM ya gitu, dia menyuarakan apa yang salah, menyuarakan hak asasi manusia, tapi ternyata dia dibungkam dengan cara seperti itu. Jadi di manakah kebebasan berpendapat yang menjadi hak sipil dan politik kita? Itu adalah hak yang melekat untuk kita gitu guys. Dan dibungkam dengan cara disiram dengan air keras di jalan gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya seseorang yang memperjuangkan keadilan kita, ya kan, dia kan aktivis HAM gitu, itu justru diserang oleh negara, oleh aparat. Dan ini tuh bukan cuma, kita nggak ngebahas korbannya aja guys, tapi ini tuh dampaknya seperti apa. Karena kita jadi mempertanyakan apakah kita ini masih aman untuk menyuarakan pendapat kita. Jadi aku juga mau ngejelasin kayak kalau misalnya aparat ini pasti kan punya atasan gitu ya. Jadi menurut aku dia tuh nggak bisa membela dirinya kayak ini cuma kayak ngasal aja gitu, tapi ini pasti tindakan ini itu pasti disuruh oleh atasannya lagi, dan ujung-ujungnya itu pasti negara gitu guys. Nah lanjut, aku mau ngebahas tentang dugaan kekerasan aparat saat aksi, dan juga ini terjadi terhadap jurnalis di Kalimantan Timur di 2026. Jadi intinya adalah ada laporan kekerasan terhadap aksi dan juga jurnalis gitu. Dan kenapa aku masukkan ini juga sebagai salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia? Pertama, dia itu jurnalis aja tuh kena gitu guys, jurnalis aja tuh terancam. Jadi yang patut kita pertanyakan itu adalah, jurnalis itu penting. Pertama, jurnalis itu penting, dia itu adalah pembawa berita, pembawa pers, membawa informasi fakta tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kalau misalnya sampai ke pembawa informasi, membawa pers, jurnalis aja itu bisa menjadi korban, lalu bagaimanakah kita mendapatkan sumber informasi atau fakta? Siapa lagi yang bisa kita percaya untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi di negara kita ini? Dan yang terakhir adalah yang paling besar juga, menurut aku kayak ini tuh sering banget terjadi, tapi orang-orang tuh away sama kasus ini ya. Mungkin cuma pada ngikutin kasusnya di awal-awal aja, tapi di akhir-akhir kita udah nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Itu adalah kekerasan dan pelanggaran HAM saat demo 2025 gitu. Jadi di sini ada ribuan orang ditahan saat demo, dan juga ada dugaan penyiksaan, bahkan kekerasan terhadap anak. Nah, kenapa ini juga aku masukkan ke salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia? Pertama, demo itu harusnya diperbolehkan oleh negara. Demo itu harusnya diperbolehkan dan juga difasilitasi oleh negara, karena ini salah satu bentuk kita menyuarakan atau berpendapat terhadap sesuatu yang memang salah gitu kan. Jadi ini tuh masuk ke ya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kita berpendapat, mengkritik, bersuara, hak untuk berkumpul juga. Lalu ada
kita juga disiksa di sana, itu kan merupakan salah satu pelanggaran HAM juga gitu guys. Nah jadi itu adalah contoh-contoh gitu ya hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin kita tahu kasusnya, tapi kita nggak sadar kalau misalnya ini merupakan salah satu contoh pelanggaran berat hak asasi manusia. Nah, sekian penjelasan teori dan juga contoh kasus yang bisa aku jelaskan. Jadi berdasarkan obrolan santai kita kali ini, aku mau kalian ngerti bahwa hak asasi manusia itu bukan sekedar teori, tapi itu juga merupakan salah satu yang memang hak kita yang sudah melekat sejak lahir dan perlu kita perjuangkan gitu, karena itu sangat amat melekat dengan perbuatan kegiatan kita sehari-hari gitu guys. Mulai dari kebebasan pendapat, mendapatkan hak hidup yang layak dan lain-lain. Hak dasar yang lain itu adalah hak kita. Jadi yang paling penting adalah kita memang punya hak guys. Kita memang punya hak, tapi hak itu juga berbentokan gitu ya. Hak itu ada batasnya, yaitu dengan menghormati orang lain gitu. Jadi kita juga bertanggung jawab, berkewajiban untuk menghormati orang lain. Kita punya hak, tapi ada yang namanya kewajiban, yaitu menghormati orang lain juga. Karena pada akhirnya hak asasi manusia itu adalah tentang menjaga kemanusiaan itu sendiri. So mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin. See you on next video. Dadah.